Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat penguji 1 Bapak Angga Kusuma, penguji 2 Bapak Angga Kusuma, dan penguji 3 Bapak Angga Kusuma. Serta yang saya hormati pembimbing 1 Bapak Angga Kusuma dan pembimbing 2 Bapak Angga Kusuma. Baik, hari ini saya Nadia Elzengelina dengan NIM 236211026 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Implementasi SAP EMKM terhadap pengelolaan laporan keuangan UMKM Kedai Kopi Milenial. Yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut yaitu seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan fondasi utama perekonomian Indonesia yang menyumbangkan kurang lebih 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, UMKM sendiri memiliki tantangan dalam pencatatan laporan keuangan, yaitu masih menggunakan pencatatan secara sederhana dan sering bercampur dengan keuangan pribadi, sehingga berdampak pada keterbatasan informasi keuangan yang akurat dan sulit mengakses pendanaan formal. Namun, solusi dari tantangan di atas yaitu penerbitan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah oleh IAI Ikatan Akuntansi Indonesia untuk pelaporan yang sederhana dan terstandarisasi. Sama halnya dengan Kedai Kopi Milenial yang diangkat menjadi objek tugas akhir ini yang masih menggunakan pencatatan secara manual sehingga kesulitan mengontrol biaya operasional dan memantau perkembangan usahanya. Sehingga peneliti merumuskan sebuah masalah yaitu bagaimana implementasi pencatatan transaksi keuangan pada Kedai Kopi Milenial menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM yang bertujuan yaitu mengetahui dan mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM pada Kedai Kopi Milenial. Namun, peneliti membuat batasan masalah yaitu hanya pada pengimplementasian penyusunan laporan keuangan Kedai Kopi Milenial untuk periode bulan Januari sampai April 2025. Selain itu juga, peneliti membuat tinjauan pustaka yang dimana mengambil dari pengertian akuntansi keuangan, pengertian dari UMKM, kriteria UMKM, pengertian laporan keuangan, serta SAK EMKM. Yang dimana peneliti pun juga membuat kerangka pikir ilmiah, yaitu implementasi SAK EMKM terhadap pengelolaan laporan keuangan UMKM Kedai Kopi Milenial. Bagaimana implementasi SAK EMKM terhadap pengelolaan laporan keuangan UMKM tersebut dengan menggunakan kajian teoris yaitu akuntansi dari Heri 2017, akuntansi keuangan dari Ardianto tahun 2019, UMKM dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan laporan keuangan dari Kembau tahun 2020. Yang menggunakan alat analisis yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM, serta akan membuat hasil dan juga kesimpulannya. Kemudian untuk definisi operasional, peneliti sendiri menggunakan SAK EMKM, laporan keuangan, dan juga UMKM. Selanjutnya, peneliti menggunakan jenis data, yaitu yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah bentuk metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi menurut Sugiono tahun 2022. Selanjutnya, sumber data yang peneliti ambil yaitu dari data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada para pengumpul data, dan juga yang kedua yaitu data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun melalui orang lain atau melalui dokumen. Kemudian, metode pengumpulan data yang peneliti ambil yaitu secara observasi kepada UMKM tersebut, melakukan dokumentasi, dan juga meninjau studi pustakanya. Selanjutnya, teknik analisis data yang peneliti ambil yaitu melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi. Kemudian untuk gambaran umum UMKM ini yaitu Kedai Kopi Milenial adalah usaha yang memproduksi aneka minuman kopi dan juga non-kopi, yang dimana semua produk dibuat sendiri dengan bahan yang sederhana dan disesuaikan dengan selera kebanyakan orang.
Usaha ini juga menerima pesanan berdasarkan permintaan pembeli, baik untuk konsumsi pribadi maupun acara kecil dan juga besar. Usaha ini didirikan oleh alumni mahasiswa jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Samarinda, yaitu Andre Adrian, yang dibantu juga dengan pasangannya. Dan juga kegiatan UMKM ini dilakukan di sebuah kedai kontainer yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, samping kampus Polnes tepatnya, Kelurahan Gunung Panjang, Kota Samarinda. Usaha ini mulai berjalan sejak bulan Oktober tahun 2024 silam dan masih bertahan hingga sekarang. Kemudian berikut adalah penyajian datanya yang telah peneliti analisis, yaitu dari menu americano, cappuccino, cafe latte, matcha latte, red velvet latte, dan juga coklat milk, yang dimana total penjualan selama periode 1 Januari sampai 30 April untuk americano terjual sampai 620 cup, yaitu total penjualan yaitu sebesar 11.160.000. Untuk cappuccino 540 cup dengan total penjualan 11.880.000, cafe latte 480 cup dengan 11.040.000, matcha latte 380 cup dengan total penjualan 9.120.000, dan red velvet latte 310 cup dengan total penjualan 7.130.000, serta yang terakhir coklat milk dengan jumlah terjual 420 cup dengan total penjualan 8.400.000. Kemudian untuk daftar harga pokok dan harga jual menu, dari americano harga jualnya 18.000, cappuccino 22.000, cafe latte 23.000, matcha latte 24.000, red velvet latte 23.000, dan coklat milk 20.000, dengan margin masing-masing dari americano 12.000, cappuccino 14.000, cafe latte 14.000, matcha latte 13.000, red velvet latte 12.500, dan yang terakhir coklat milk sebesar 11.000. Kemudian berikut merupakan laporan laba rugi dari kedai kopi milenial dengan periode 30 April 2025, yang dimana pendapatan penjualan bersihnya sebesar 58.730.000, dan juga persediaan bahan baku awalnya 4.715.000, dengan pembelian bersih sebesar 6.875.000 dikurang dengan persediaan bahan baku akhir, sehingga menghasilkan total harga pokok penjualan yaitu 8.661.000, yang dimana menghasilkan laba kotor sebesar 50.069.000. Kemudian dikurangkan dengan beban-beban operasional yaitu sebanyak 6.201.000, dan menghasilkan laba bersih sebesar 43.868.000. Berikut merupakan laporan perubahan modal untuk periode 30 April 2025, yang dimana modal awal pengusaha sendiri adalah 25 juta dengan penambahan laba bersih sebesar 43.868.000, serta dikurangi dengan prep sebesar 29.575.000, sehingga menghasilkan modal akhir untuk periode 30 April 2025 yaitu sebesar 39.293.000. Kemudian berikut merupakan laporan posisi keuangan atau neraca dari kedai kopi milenial untuk periode 30 April 2025, yaitu di mana aktiva lancar berupa kas sebesar 18.500, piutang usaha 1.250, persediaan bahan baku 2.929.000, perlengkapan 80.000, sehingga total aktiva lancar yaitu 64.872.000. Serta untuk aktiva tetap berupa peralatan sebesar 22.500 dikurangi dengan akumulasi penyusulan peralatan sebesar 3.866.000, sehingga total aktiva tetap 18.634.000 dengan total keseluruhan aktiva yaitu 41.393.000. Kemudian untuk sisi pasifa terdapat utang usaha sebesar 2.100.000 dan juga modal akhir yang telah kita perhitungkan sebelumnya sebesar 39.293.000, sehingga total pasifa dan total aktiva seimbang sebesar 41.393.000. Kemudian berikut adalah hasil analisis data untuk catatan atas laporan keuangan, yaitu yang dimana ikhtisar kebijakan akuntansi penting yaitu pernyataan kepatuhan, di mana laporan keuangan disusun menggunakan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian yang B, dasar penyusunan laporan keuangan adalah SAK EMKM dengan menggunakan asumsi dasar akrual, dan mata uang penyajian yang digunakan adalah dalam bentuk rupiah.
Kemudian yang C, kebijakan akuntansi itu sendiri, yaitu persediaan dicatat sebesar harga perolehan, aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, dan juga pendapatan diakui saat transaksi terjadi, serta yang terakhir beban diakui saat itu terjadi. Kemudian untuk kasnya sendiri sebesar 18.500.000, persediaannya ada 2.929.000 dan juga perlengkapan 80.000, ada peralatan 22.500.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.866.000 dengan modal yaitu 25 juta, laba bersihnya sebesar 43.868.000 dan juga penjualan besi sebesar 58.730.000. Kemudian harga pokok penjualan itu sendiri sebesar 8.661.000 dengan beban-beban yang telah ditotalkan yaitu sebesar 6.201.000. Kemudian untuk pembahasan dari analisis data itu sendiri, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa kedai kopi milenial memiliki kinerja keuangan yang cukup baik selama periode Januari sampai April 2025. Hal ini terlihat dari nilai pendapatan usaha sebesar 58.730.000 dengan laba bersih setelah penyesuaian sebesar 43.868.000. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan bahan baku telah dilakukan secara cukup baik, nilai persediaan awal dan akhir telah dicatat dan dihitung dengan metode yang konsisten sehingga menghasilkan informasi yang akurat untuk perhitungan harga pokok penjualan. Kemudian, penyusunan catatan atas laporan keuangan atau CALK telah menggambarkan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti dasar penyusunan laporan keuangan, metode penyusunan aset tetap, dan pengakuan pendapatan serta beban. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penerapan SAK EMKM, terutama pada aspek dokumentasi, bukti transaksi, dan pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Sehingga dari hasil analisis tersebut, peneliti bisa menyimpulkan kedai kopi milenial pada awalnya masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana dan juga manual, sehingga belum mampu menyajikan informasi keuangan secara lengkap, terstruktur dan juga sesuai standar akuntansi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang dimana usaha ini telah mampu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, dan juga catatan atas laporan keuangan atau CALK. Serta hasil penerapan SAK EMKM ini menunjukkan bahwa kedai kopi milenial memiliki kinerja keuangan yang cukup baik yang tercermin dari perolehan laba bersih sebesar 43.868.000 selama periode Januari sampai April tahun 2025 dan juga perhitungan harga pokok penjualan atau HPP telah dilakukan secara lebih terstruktur melalui pencatatan persediaan akhir, sehingga persediaan awal dan juga pembelian, sehingga informasi laba usaha menjadi lebih akurat. Selain itu juga, peneliti juga telah memberikan saran untuk pemilik usaha agar bisa menerapkan pencatatan keuangan secara rutin dan konsisten sesuai dengan SAK EMKM, serta melakukan pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya. Kemudian disarankan untuk menyimpan seluruh bukti transaksi seperti nota pembelian, nota penjualan, dan bukti pembayaran secara rapi agar dapat mendukung keabsahan atau kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun dan akan dilaporkan. Kemudian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan analisis yang lebih luas seperti perencanaan pajak UMKM atau penggunaan aplikasi akuntansi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan keuangan seperti saat ini yang kita ketahui semuanya serba teknologi digital. Jadi diharapkan penelitian selanjutnya bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan sistem akuntansi digital agar mempermudah UMKM tersebut. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa khususnya dalam memahami penerapan SAK EMKM pada UMKM sektor kuliner maupun dalam sektor lainnya. Baik, tadi merupakan hasil presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini cukup jelas dan dapat dimengerti baik bagi saya sendiri maupun bagi pendengar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.